Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa musannif hadzal kitab Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pasal tentang wakalah, terkait tentang hukumnya wakalah, apa itu wakalah, terus juga syarat-syaratnya juga apa saja. Wakalah ini bisa dibaca wakalah atau bisa juga dibaca wikalah. Boleh di fathah wawunya, boleh juga di kasroh. Tapi yang paling banyak itu dibaca fathah, wakalah. Wakalah ini secara bahasa itu mengandung makna at-tafwid. Tafwid itu berarti memasrahkan. Nah, memasrahkan apa? Yaitu seseorang memasrahkan urusannya kepada orang lain. Itu namanya wakalah secara bahasa. Nah, misalkan seperti orang tua itu dia ingin membeli barang, terus kemudian dia minta tolong kepada anaknya yang sudah balik, ya sudah dewasa, maka ini dinamakan sebagai wakalah. Atau minta tolong orang lain untuk mengerjakan sesuatu, nah ini juga atas nama dirinya, ini namanya wakalah. Secara makna istilah, wakalah itu adalah tafwidhu syakhsin syai'an lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi liyaf'alahu hala hayatihi. Yaitu seseorang memasrahkan sesuatu yang mana dia itu punya wewenang untuk bertindak terhadap sesuatu itu. Terhadap apa sesuatu itu, sesuatu yang dia itu bisa dipindahkan atau bisa digantikan oleh orang lain. Masrahkan kepada siapa? Masrahkan kepada orang lain agar orang lain itu melakukan ataupun mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan keinginan yang memberikan wakil, ya, memberikan wakalah itu, atau namanya muwakil, pada saat muwakil itu masih hidup. Nah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu sesuatu yang boleh diwakalahkan itu atau boleh diwakilkan itu adalah sesuatu yang memang bisa diganti oleh orang lain. Kalau sesuatu itu tidak bisa diganti orang lain, ya tidak boleh. Contoh yang tidak bisa diganti itu misalkan seperti ibadah, sholat 5 waktu, itu tidak bisa diwakilkan. Tolong wakilkan saya sholatnya, tidak bisa. Atau puasa, tolong wakilkan saya puasa, tidak bisa. Atau membaca Quran, tolong gantikan saya membaca Quran, wakilkan saya membaca Quran, ini tidak bisa. Kecuali kalau seperti ibadah haji, nah itu pengecualian itu bisa diwakilkan. Atau misalkan membagikan zakat, kita wakilkan kepada panitia zakat, amil, nah, itu maka itu diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian musonef menjelaskan tentang wakalah itu apa, batasan-batasan wakalahnya itu seperti apa. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila aw yatawakkalu fihi. Nah, di sini di poin pertama ini musonef menjelaskan wa kullu malan utawi saben-saben perkara
jaza kang wenang lil insani kedue menungso apa at-tasarrufu nasarufake fihi ing dalem ma binafsihi kelawan awak dhewene ingsan jaza mongko wenang lahu kedue ingsan apa ayyu wakila nyento wakilake sapa ingsan maring liyane au yatawakkalu utawa nampa wakil sapa ingsan fihi ing dalem ma an ghairihi saking sakliyane ingsan. Nah, bahwa di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ketika seseorang itu diperbolehkan mentasarufkan sesuatu itu dengan dirinya sendiri, bisa jadi itu sesuatu itu berupa barang, yang mana barang itu miliknya sendiri. Nah, miliknya sendiri dia membeli barang terus menjadi hak miliknya sendiri. Itu berarti kan dia punya hak untuk mentasarufkan terhadap barang tersebut, wong miliknya sendiri kok. Atau bisa jadi dia itu diperbolehkan mentasarufkannya karena dia punya hak kewalian. Misalkan dia mengurusi harta anak yatim. Itu aslinya kan harta itu kan miliknya anak yatim. Tetapi karena status kewaliannya dia kemudian diberi wewenang untuk mentasarufkan harta anak yatim karena anak yatim itu belum balik, masih mahjur alaih, masih dicegah tasarufnya, maka kemudian pentasarufan harta anak yatim itu diambil alih oleh pihak walinya. Nah, segala sesuatu yang ketika boleh untuk ditasarufkan oleh seseorang, maka orang tersebut itu berarti boleh mewakilkannya kepada yang lainnya. Boleh. Atau dia justru malah menerima akad wakalah, perwakilan dari orang lain. Nah, contoh misalkan dia punya sesuatu barang. Nah, suatu barang ini terus kemudian dia punya hak untuk menggunakan itu. Tetapi dalam penggunaannya barang ini dia kemudian wakilkan kepada orang lain, tolong ini digunakan, saya wakilkan kepada kamu untuk penggunaan barang ini. Atau misalkan seperti tadi ya, punya hak tasarruf karena status kewalian. Dia mengurusi harta anak yatim. Nah, mengurusi harta anak yatim, dia sebagai wali anak yatim. Kemudian ada suatu keperluan yang tidak bisa dia lakukan sendiri, kemudian dia mewakilkan keperluan tersebut itu kepada orang lain terkait tentang masalah misalkan pengurusan harta anak yatim ataupun masalah yang lainnya itu diperbolehkan. Dan sekali lagi yang boleh dijadikan wakalah itu adalah sesuatu yang bisa digantikan. Kalau tidak bisa digantikan ya tidak boleh. Sholat tidak boleh diwakilkan. Puasa tidak boleh diwakilkan. Kemudian wakalah ini harus dilakukan oleh orang-orang yang punya hak tasarruf ataupun dia punya wewenang terhadap pentasarrufan. Seperti misalkan dia sudah balik, berakal, atau dia ini sudah punya kemampuan untuk menggunakannya dengan baik. Nah, maka tidak sah kalau misalkan kita mewakilkan kepada anak kecil. Anak kecil, terutama anak kecil yang belum mumayyiz, maka ini nanti tidak sah perwakilannya. Anak kecil kok disuruh ngurusi sesuatu atau disuruh membelikan sesuatu. Tolong saya belikan ini. Nah, ini kadang-kadang orang tua itu kan seringkali merintah anaknya yang masih kecil. Misalkan anak umur 1 tahun, anak umur 2 tahun, dia belum mumayyiz, ya dia nggak boleh, nggak sah akad wakalahnya ini. Maka di sini dalam mewakilkan itu harus diberikan kepada orang yang sudah dewasa balik
atau orang yang berakal. Begitu juga tidak boleh mewakilkan kepada orang gila. Nah, ini tidak boleh bilang kepada orang gila, tolong saya belikan makanan. Ya, itu tidak sah akad perwakilannya itu. Kalau tidak sah ya berarti segala hal yang berkaitan dengan pentasarufan itu maka jadi tidak sah. Otomatis jual belinya juga tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah ya berarti barang yang dibeli itu bukan miliknya karena tidak ada status pindah milik. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang khusus yang dijelaskan di dalam syarahnya. Itu di sana dikatakan bahwa syarat muwakkal fi, jadi dalam wakalah itu kan ada 4 rukunnya ya. Yang pertama itu muwakil itu berarti orang yang mewakilkan. Terus yang kedua itu adalah wakil itu orang yang diberi wewenang wakalah. Yang ketiga itu adalah muwakkal fi itu berarti barang yang diwakilkan. Yang keempat itu adalah sigot harus ada ucapan wakalah itu, ucapan wakalah. Nah, syarat muwakkal fi yaitu barang yang dipindahkan kewakilannya ataupun barang yang digunakan untuk wakalah ini atau sesuatu yang digunakan untuk wakalah ini adalah sesuatu yang memang bisa digantikan. Sekali lagi bisa digantikan. Maka tidak sah menggantikan ibadah-ibadah yang badaniyah tadi ya, tidak sah ya. Kecuali kalau haji atau pembagian zakat. Nah, itu masih bisa diperbolehkan. Dan juga ada syarat muwakil itu harus betul-betul dia memiliki terhadap barang tersebut. Kalau misalkan dia tidak memiliki terhadap barang tersebut ya maka tidak diperbolehkan. Nah, misalkan menyuruh orang untuk menjualkan barang, padahal barangnya bukan miliknya muwakil. Misalkan muwakil dititipi barang, terus sama muwakil ini barangnya diwakilkan pada orang lain untuk dijualkan, itu kan bukan barangnya sendiri, maka tidak boleh. Kecuali kalau misalkan barang itu milik saya sendiri, ini tolong jualkan HP saya, nah, nyuruh kepada orang lain, maka itu berarti boleh karena HP ini adalah milik saya. Tapi kalau HP ini HP pinjaman, terus kok diwakalakan pada orang lain untuk menjual, yaitu maka tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wakalatu utawi wakalah iku akdun akad jaizun kang wenang. Wakalah itu akad yang diperbolehkan, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Tapi kadang-kala kan kita kan menyerahkan urusan apapun itu diserahkan kepada orang lain, boleh diserahkan ketika kita tidak bisa melakukannya sendiri. Misalkan seperti seorang wali nikah atas anak gadisnya, dia tidak menikahkan secara langsung tapi kemudian diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anaknya. Nah, ini diperbolehkan. Wal wakalatu utawi wakalah iku akdun akad jaizun kang wenang. Akad yang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan dari pihak muwakil dan juga pihak wakil tadi ya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Terus kemudian walikullin lan iku tetep kedua saben-saben suwiji minhuma saking muwakil lan wakil fashuha utawi rusak wakalah. Rusak wakalah di sini ini dimaksudkan adalah membatalkan wakalah. Jadi kalau misalkan salah satu dari pihak wakil atau muwakil kemudian membatalkan kembali, sini saya nggak jadi nyuruh kamu untuk menjualkan ini. Nah, itu berarti ya otomatis akad wakalah ini batal. Atau misalkan dari pihak wakil, mohon maaf saya
tidak jadi menjualkan barang kamu. Karena saya mau ada keperluan penting, saya nggak jadi bisa menjualkan barang kamu. Nah, ini berarti ada pembatalan wakalah, bisa jadi dari pihak pertama, pihak muwakil, ataupun juga dari pihak kedua, yaitu dari pihak wakil. Mata sya'a ing dalam kapan sya'a karep sopo kulun, kapan saja dikendaki. Nah, kapan dikendaki? Ingin dibatalkan ya boleh dibatalkan. Karena dia akadnya akad jaizun. Jaizun itu berarti dia tidak tetap, tidak selamanya. Jadi bisa diputus di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Watan fasihu lan dadi rusak apa wakala bimauti ahadihima kelawan matine salah suwijine muwakil lan wakil. Nah, begitu juga sama ketika misalkan terjadi akad wakalah, si A mewakilkan kepada si B untuk menjualkan barangnya. Iki barangnya kok belum laku, belum ada yang membeli, tiba-tiba si A yang punya barang itu kemudian meninggal dunia. Maka secara otomatis berarti akad wakalah itu batal. Kalau akad wakalahnya batal, berarti pihak wakil tadi ya tidak boleh meneruskan menjual barang itu karena sudah batal kok. Nah, barangnya gimana? Ya barangnya harus kembalikan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Tidak boleh kemudian dia tahu kalau wakil sudah meninggal, mungkin karena untuk biar dapat upah buruan dan sebagainya, atau dari hasil penjualan itu lalu kemudian dia jual padahal yang punya barang itu sudah meninggal dunia, itu maka tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wakilu utawi wakil iku aminun wong kang den percaya. Wakil itu adalah orang yang dipercaya. Artinya apa? Ketika si A itu mewakilkan sesuatu kepada si B, berarti si B ini menurut pandangan si A ini adalah orang yang bisa dipercaya. Karena nggak akan mungkin mewakilkan kepada orang yang tidak bisa dipercaya, nggak akan mungkin. Jadi biasanya itu mewakilkan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Fima ing dalem perkara yakbidu kang nampa sapa wakil hu ing ma. Fima ing dalem perkara yakbidu kang nampa sapa wakil hu ing ma. Jadi dia bisa dipercaya terhadap apa yang dia terima. Nah, bisa dipercaya dalam artian bisa dipercaya untuk merawat atau menjaga ataupun menggunakan. Wa fi malan ing dalam perkara yasrifu kang nasarufake sapa wakil hu ing ma. Yasrifu kang nasarufake sapa wakil hu ing ma. Nah, ini wakalah ini kan berbeda dengan wasiat ya. Walaupun bentuknya sama. Mewakilkan kepada orang lain untuk mentasarufkan harta. Ini tolong saya punya harta sekian, tolong ditasarufkan, digunakan atau dibelanjakan atau dikasihkan kepada fakir miskin. Nah, ini kan wakalah. Tapi kalau wakalah ini orangnya masih hidup. Sementara kalau wasiat itu nanti pentasarufannya itu kalau orangnya itu sudah meninggal. Misalkan ada si A ini dia sedang sakit, kemudian dia dirasa sakitnya parah dan menurut perkiraan ini akan meninggal, lalu kemudian dia memberikan wasiat, saya punya harta, tolong sebagian dari harta ini dikasihkan ke masjid. Nah, ini berarti nanti pentasarufannya itu adalah menunggu kalau yang punya barang tadi itu sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup ya tidak boleh digunakan, karena wasiat itu ditasarufkan kalau orangnya sudah meninggal dunia. Wala yadmanu lan ora nanggung utawa ora nemponi sapa wakil illa bitafriti kejaba kelawan pepeko atau sembrono. Nah, dia tidak kemudian menanggung ataupun dia tidak
ganti rugi terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya, kecuali kalau misalkan dia itu sembrono di dalam pelaksanaannya ini. Misalkan dia disuruh untuk membeli barang. Nah, tolong belikan barang ini juga wakalah ya, dikasih uang untuk mentasarufkan. Nah, ketika sudah dapat barangnya, kemudian pulang, dilalap barangnya ini karena dia kecelakaan jatuh, barangnya rusak. Ini kan bukan dari kesembronoannya, karena namanya kecelakaan kan tidak disengaja. Maka kemudian ini dia tidak dituntut untuk mengganti barang tersebut, kecuali kalau misalkan sembrono. Nah, sembrono itu yang misalkan barangnya ditaruh seenaknya sehingga diambil orang, ya maka itu harus diganti. Termasuk juga yang dikatakan sembrono itu kalau misalkan dia menyerahkan barang sebelum dia menerima harganya, menerima uangnya. Dia akad diwakalah, tolong jualkan HP saya kepada si B. Nah, belum menerima uangnya kok kemudian dia nyerahkan HP-nya kepada yang beli itu. HP-nya keburu diserahkan, ternyata yang beli itu dia nakal, penipu, langsung lari, HP-nya dibawa padahal belum bayar. Nah, ini makanya kayak gini ini berarti wakil harus mengganti, karena dia dianggap sembrono, tidak hati-hati. Seharusnya itu kan barang dikasihkan kalau uang itu sudah diterima. Kalau uang sudah diterima, baru kemudian barang itu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lan ora wenang opo ayyabi'a nyento adol sopo wakil wayastariya lan nyento tuku sopo wakil illa bisalah sati syara'ita kejaba kelawan telu pira-pira syarat. Nah, wakil ini syaratnya ini ada 3 ketika dia bisa menjalankan akad wakalah dari orang lain, baik dalam hal pembelian ataupun dalam hal penjualan, dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ayyabi'a nyento adol sopo wakil bisa manil misli kelawan rego umum. Nah, jadi harus dengan harga yang umum. Berapa ini barang ini harganya umumnya. Nah, maka tidak boleh kemudian dijual dengan harga yang murah. Misalkan HP itu dia sampai second itu umumnya misalkan dengan tipe tertentu 1 juta katakanlah. Nah, umumnya. Tapi dia menjualnya itu di bawah 1 juta. Karena dengan harapan biar cepat laku, cepat selesai, cepat laku, terus dijual sama dia 500.000. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau jadi diperbolehkan ya berarti nanti wakil yang harus mengganti kerugiannya itu. Karena pihak muwakil merasa dirugikan dengan cara penjualannya dari pihak wakil yang di bawah harga umum tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna lan yento ono opo samanul misal iku nakdan kontan. Nah, uangnya juga ini harus kontan. Ketika dipasrahi untuk menjualkan barang, barangnya sudah dijual, sudah disepakati, ya maka uangnya harus kontan. Tidak boleh kemudian hutang. Nanti ya, saya hutang dulu nih, saya beli HP-nya, saya hutang dulu. Maka yang kayak gini ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti bisa menimbulkan kekecewaan dari pihak yang mewakilkan. Gimana sih ini saya mengasihkan wewenang wakalah kepada si B untuk menjualkan dengan harga umum, kok malah rugi saya, tidak mau saya. Nah, kecuali kalau misalkan pihak muwakil itu mengatakan silakan jual
dengan harga berapapun juga, tidak harus menurut harga umum, misalkan dijual murah juga nggak apa-apa. Nah itu kalau sudah ada penyebutan kayak gitu ya bebas. Tapi kalau tidak ada penyebutan tentang ketentuan harga penjualannya, maka harus dijual dengan harga yang umum, harga standar. Dan juga uangnya itu harus uang kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menggunakan mata uang kontan ini, mata uang yang berlaku, wasani ayyakuna iku nakdan kontan binak dil baladi kelawan duwite negara. Tidak boleh dengan menggunakan uang yang bukan rupiah, misalkan di Indonesia dijual dengan mata uang yang lainnya, ini tidak diperbolehkan. Wala yajuzulan ora wenang opo ayyabi'a nyento adol sopo wakil min nafsihi maring awak dewene wakil. Tidak boleh kok dijual kepada dirinya. Kalau misalkan dipasrai, ini tolong jualkan barang ini kepada orang lain. Nah, terus dia malah membeli barang itu. Diperintahnya untuk dijual pada orang lain, kok malah dibeli sama dia. Seharusnya kalau misalkan dia tertarik dengan barang itu ya bilang, nanti akadnya bukan akad wakalah, akad jual beli biasa. Dah tak beli saya saja berapa harganya. Nah itu maka baru diperbolehkan, tapi dengan akad jual beli biasa. Nah kalau misalkan dia jual kepada dirinya sendiri padahal itu adalah barang-barang wakalah, maka ini tidak diperbolehkan. Atau dijual kepada anaknya yang masih kecil, karena anak masih kecil itu kan tidak boleh mentasarufkan harta. Nah, atau misalkan ini dijual kepada orang tuanya, itu tidak apa-apa. Tolong jualkan barang ini, HP ini kepada orang lain. Nah, sama wakil kemudian dijual kepada orang tuanya atau pada simbahnya, maka ini diperbolehkan. Atau kepada anak-anaknya yang sudah balik, ini bapak dititipi teman bapak untuk menjualkan HP ini. Nah ini kalau kamu minat silahkan dibeli. Nah itu boleh, tapi yang membelinya itu anaknya ini adalah yang sudah balik. Kalau belum balik ya tadi dicegah pentasarufannya dan itu tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yukirra lan ora wenang nyento netepake atau ikrar ya boleh. Wala yukirra lan ora wenang nyento ikrar sapa wakil ala muwakilihi ing atase wong kang muwakilake ing wakil. Jadi tidak boleh kemudian berikrar atas nama muwakil. Illa biidnihi kejaba kelawan isine muwakil, kecuali dengan izin dari pihak muwakil. Baik, itu saja dulu dari saya. Nanti silakan dimaknai kitabnya. Kalau sudah dimaknai, kemudian saya beri tugas di jam berikutnya untuk menerjemahkan teks yang tadi saya baca itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau mau dikasih penjelasan tambahan, monggo silakan. Tapi nanti ditandai ya terjemahan dengan penjelasannya. Misalkan penjelasannya dibentuk dalam kurung, sehingga terjemahannya itu ya bisa terbaca, penjelasannya juga bisa terbaca. Ya, silakan nanti dipenuhi tugasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.